Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa berkumpul. Kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang kiranya pada hari ini kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan pada junjungan Nabiullah Nabi besar Muhammad SAW. Pada hari ini kita berkumpul dalam acara diseminasi membangun budaya positif dalam pembelajaran. Hari ini guru-guru dan mahasiswa dari KKN UIN dilibatkan. Kita bersama-sama mendengarkan materi sharing mengenai membangun budaya positif khususnya di sekolah Kiara Payung. Saya akan memberikan susunan acara yang pertama yaitu pembukaan, penyampaian materi, tanya jawab, kesimpulan dan penutup. Pembukaannya kita bersama-sama membacakan basmalah. Untuk acara yang kedua itu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah di Kiara Payung, Ibu Tidak Yanti MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi dan thalabul ilmi dalam diseminasi membangun budaya positif dalam pembelajaran. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak dan Ibu, hari ini saya di sini sebagai fasilitator guru penggerak dan juga sebagai calon guru penggerak rekognisi angkatan 11 Kabupaten Bandung Barat. Ini merupakan aksi nyata bagaimana modul 1.4 ini diaplikasikan di sekolah, ya, dengan tema membangun budaya positif dalam pembelajaran. Jadi nanti diulas tentang bagaimana kita membangun secara lingkup kecilnya adalah suasana, tapi secara lingkup besarnya adalah budaya positif yang ada di sekolah berkaitan dengan pembelajaran dan interaksi antara guru dengan murid gitu. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta mampu memahami dan mempraktekkan budaya positif dalam rangka menumbuhkan karakter siswa dalam pembelajaran. Ya. Nah, ini ada 3 pertanyaan. Nanti saya mohon izin untuk meminta respon dari Bapak Ibu semuanya. Yang pertama, setuju ataukah tidak setuju Bapak Ibu dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana kira-kira menurut pendapat Bapak dan Ibu? Apakah setuju dengan pernyataan hukuman dapat mendisiplinkan anak? Kurang lebih setuju. Setuju? Oke, baik. Pak Didin setuju ya. Lalu yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. Oke, baik. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, setuju. Berarti semuanya setuju dengan ketiga pernyataan ini. Nah, nanti kemungkinan ketiga pernyataan ini kesetujuan
tujuan Bapak Ibu akan berubah nanti seiring saya menjelaskan mengenai budaya positif ini, ya. Tapi tidak apa-apa, pemahaman Bapak Ibu atau pengetahuan awal Bapak Ibu mengenai ketiga pernyataan ini yang menyatakan Bapak Ibu setuju pun tidak salah, begitu ya. Jadi nanti coba kita cari bagaimana sih treatment yang sebenarnya harus kita lakukan sama anak-anak yang lebih efektif, gitu ya, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang memang terus berkembang secara dinamis, gitu ya. Nah, ini kita mulai masuk kepada budaya positif, ya. Apakah dari Bapak dan Ibu di sini mengetahui mengenai apa itu budaya positif? Silakan. Pembiasaan, bagus. Pembiasaan yang baik. Sebuah pembiasaan yang baik. Oke. Ada lagi yang mengetahui mengenai budaya positif? Oke, Pak Asep barangkali masih ingat? Budaya positif seperti contohnya datang tepat waktu. Oke, contohnya misalnya dari budaya positif ini datang tepat waktu, begitu ya. Oke, baik, bagus. Budaya positif ini kalau kita definisikan adalah sebuah suasana atau budaya yang dibangun untuk membentuk karakter positif dari siswa, dan secara perlakuan itu tidak ada perlakuan negatif kepada siswa seperti hukuman seperti itu, ya. Jadi nanti kita akan lihat di sini satu contoh kasus. Suatu hari Irfan terlihat bercanda terus-menerus dengan temannya sehingga ia tidak memperhatikan pelajaran prakarya. Guru merasa kesal dengan Irfan dan meminta Irfan untuk pindah ke depan agar Irfan dapat memperhatikan pelajaran. Jadi dialami ya, pernah dialami waktu sekolah ya. Bapak Ibu juga mungkin memperlakukan murid sekarang masih dalam kondisi yang seperti ini. Misalnya ada anak yang nggak memperhatikan, terus kamu kenapa tidak memperhatikan? Ayo duduknya di depan. Gitu. Masih nggak? Masih. Oke. Lalu disuruh ke depan dengan tujuan agar anak itu lebih memperhatikan kita sebagai guru, begitu ya. Nah, apakah tindakan tersebut merupakan tindakan yang membangun budaya positif menurut Bapak Ibu? Ada yang geleng-geleng kepala nih, Pak Asep. Tidak. Kurang membangun budaya positif. Bagus. Kenapa nih kira-kira Pak Asep? Karena hanya untuk ke depan saja mah kurang, tidak punya rasa inisiatif sendiri. Oke. Jadi kalau disuruh ke depan itu tidak punya inisiatif dari dalam diri anaknya, berarti yang muncul adalah motivasi ekstrinsik karena dorongan dari guru, gitu ya, dari luar, gitu, dari kita sebagai guru, gitu. Nah, berarti tindakan guru di sini belum mencerminkan sebuah budaya positif. Nah, gimana kita mau membangun budaya positif di sekolah kita ini, gitu ya, caranya? Nah, di sini budaya positif merupakan pembiasaan, betul tadi ya yang dikatakan sama Pak Wibawa, budaya positif pembiasaan katanya, betul Pak, merupakan pembiasaan yang bernilai positif yang mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter peserta didik. Nah, budaya positif ini meliputi 6 aspek, ada 6. Yang pertama, perubahan paradigma stimulus respon. Pernah dengar? Pernah belajar kita waktu kuliah ya? Stimulus respon. Lalu yang kedua adalah konsep disiplin positif. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Yang kelima,
posisi kontrol guru, dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Nah, tujuan akhir disiplin ini adalah siswa memahami perilaku mereka sendiri, mengambil inisiatif. Nah, tadi ya contohnya, kalau disuruh terus sama guru, seolah-olah tadi diberi hukuman, disuruh duduk di depan, itu tidak akan muncul inisiatif dari muridnya, begitu ya, dari siswa. Lalu bertanggung jawab atas pilihan mereka dan menghargai diri sendiri dan orang lain. Nah, tindakan yang tepat yaitu bertanya dan membuat kesepakatan agar mendorong motivasi intrinsik peserta didik. Ya, jadi kalau kita dihadapkan pada situasi murid Irfan tadi, bukan langsung untuk diberikan treatment kamu ke depan, tapi harus ditanyakan ya, dan diingatkan mengenai kesepakatan ya, kesepakatan kelas. Contohnya kalau kita sedang di dalam pembelajaran di kelas. Nah, nanti kita akan ulas bagaimana kita membuat kesepakatan kelas. Jadi Bapak Ibu, untuk sekarang udah out of date, udah kadaluarsa yang namanya tata tertib ya, tata tertib kelas. Nah, itu tuh udah kadaluarsa ya, sudah tidak relevan dengan pendidikan pada masa ini gitu ya. Jadi yang kita hadirkan adalah sekarang mengenai keyakinan kelas. Anak-anak harus yakin, anak-anak harus percaya kalau keyakinan kelas itu bermanfaat untuk dirinya. Kalau misalnya dahulu tata tertib dilarang mencoret-coret tembok, nah itu kan sebuah larangan, begitu ya. Bagaimana larangan ini muncul dari dalam dirinya sendiri? Contohnya misalnya nanti kita buat kesepakatan kelas untuk menjaga kebersihan dan keindahan kelas, begitu ya. Nah ini ada permainan Bapak Ibu. Nah, kita masuk ke yang pertama. Tadi kan ada 6 ya mengenai budaya positif. Yang pertama, sekarang kita mengubah paradigma stimulus respon. Ya, sekarang silahkan berpasangan. Nah, sudah punya pasangan masing-masing? Nah, sepertinya ada yang belum punya pasangan di sini, ya. Silakan berpasangan, ya. Ada A dan B. Silakan memilih nanti siapa yang mau jadi A, siapa yang mau jadi B, ya. Oke. Sobeklah secari kertas kecil. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Oke, mohon disiapkan atau diingat aja ya. Ini sesuatu yang berharga untuk saya, misalnya saya handphone misalnya gitu ya. Silakan diingat siapa yang jadi A, siapa yang jadi B, silakan berdiri. Saya mau jadi A atau jadi B. Sudah mengambil peran A atau B? Sudah? Oke. Nah, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Digenggam dengan segala daya, gitu ya. Lalu teman B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Ya, mau direbut boleh, mau dibujuk boleh, mau dirayu boleh, ya, mau diancam boleh, ya. Lalu mau disuap, ya, boleh. Apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Si A kalau terbujuk boleh melepaskan. Tapi kalau tidak terbujuk, tidak terancam, ancamannya kurang dahsyat gitu ya, saya mau tetap ngepal pengalaman gitu ya, nggak mau, saya emang nggak mau terbujuk, silakan. Ya, oke, saya beri waktu mungkin 1 menit saja. Ya, silakan di antara ibu dan bapak untuk melakukan interaksi berdasarkan arahan atau instruksi dari sini.
Oke, 1 menit dimulai dari sekarang, mau nggak? Pakai bahasa ini ya, kalbu ya, ngomongnya ya, nggak ada suaranya. Boleh, silakan. Berani kuda Masih ada waktu 20 detik lagi, sok dirayu atau diancam atau dipaksa biasanya ya, sukanya gitu. Ayo. Boleh ditukar sama lintasan KCIC gitu. Oke, waktunya habis. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Oke. Baik, apa yang terjadi? Boleh satu pasang menceritakan satu pasang. Adakah yang mau menceritakan tadi apa yang terjadi di diskusinya atau di dialognya? Maka keren. Oke. Enggak, mau di depan? Ya tadi kan saya ini sebagai saudara A dan saudara Ilham sebagai saudara B. Lalu di sini saya mendeskripsikan yang ada di tangan saya, yang mungkin itu hanya beberapa orang saja yang bisa memilikinya. Lalu Langka gitu ya? iya. Lalu di sini yang saya lakukan adalah menahan daripada bujukan, rayuan dan juga suapan dari saudara B ini. Dengan sekuat tenaga saya mempertahankannya, dan sekuat tenaga juga dia untuk membujuk. Lalu suatu ketika ada suatu hal yang saudara B atau saudara Ilham katakan ke saya yang membuat hati saya tergetar untuk membukanya. Oke, apa tuh kalimat apa di bisa sampai yang langka tadi terbuka gitu? Mungkin suatu suapan. Nomor handphone cewek gitu. Oke. Suatu suapan mungkin yang bisa dikatakan logis daripada penukarannya ini. Oke. Jadi saudara B ini ingin memberikan uang sebesar 250.000 serta siangnya dengan makan siang di tempat yang enak. Oke. Jadi dengan suapan itu mau membuka kepala tangan dan memberikan apa yang berharga untuk Saudara B. Oke. Baik, mungkin sekian. Saya mulai. Iya, makasih. Oke, ternyata saudara A luluh dengan 250.000 dan makan siang. Oke. Gak apa-apa ya, setiap orang punya alasan untuk memberikan apa yang mungkin berharga untuk dirinya. Adakah yang bertahan? Yang dengan suapan Pak Wiwi bertahan? Bu Lina bertahan? Bertahan, boleh berbagi? Oke. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya di sini menjadi A, Anis menjadi B-nya. Alasan saya kenapa tidak memberikan, karena menurut saya segimana kuatnya gitu ya Bu Anis minta juga, karena itu berharga bagi saya jadi nggak akan dikasih. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Ya, kita beri tepuk tangan untuk Bu Elisa dan Bu Lina. Ya, jadi ada yang memberikan apa yang sesuatu yang berharga untuk dirinya karena tadi ada bujukan, ancaman, hatikan, rayuan, dan ada suapan, menyuap gitu ya. Ada yang tetap bertahan. Itu adalah pilihan dari pribadi masing-masing ya. Oke, tidak apa-apa, tidak menjadi masalah ya. Oke, kita lihat
Nah, ini berkaitan dengan perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Ya. Nah, perubahan paradigma stimulus respon atau berubah ke teori kontrol atau teori pilihan. Siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol ya terhadap orang lain? Nah, kita lihat. Nah, menurut teori stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, menurut teori pilihan atau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, ada perbedaannya. Ya, kalau yang tadi kita nyoba buat orang lain itu berpandangannya sama dengan kita. Kalau makan itu harus nasi, ya orang Sunda itu mah, ya. Kalau makan itu harus nasi. Ada yang makan kentang itu bukan makan, ya, karena konsep makan itu adalah nasi. Oh dia memakan kentang itu bukan makan, ya. Kita berusaha mengubah kalau makan itu harus nasi loh, gitu ya. Nah, sedangkan teori yang sekarang, teori pilihan ini, kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia, bahwa sudut pandang setiap orang berbeda. Contohnya tadi ada yang membuka kepalan tangan, ada yang mempertahankan, gitu. Lalu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi kalau untuk teori kontrol atau pilihan, semua perilaku memiliki tujuan, baik yang buruk atau perilaku yang baik. Itu ada tujuannya, pasti ada alasannya, begitu ya. Lalu orang lain bisa mengontrol saya. Nyatanya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Ya, tadi apakah dengan Pak Ilham terus Alfian itu membuka itu semata-mata karena dikontrol oleh yang B, gitu ya. Tapi sebenarnya itu kontrolnya ada di dalam A sendiri, gitu ya. Bagaimana dia mau membuka tangan atau tetap mengepalkan tangan, tidak memberikan apa yang berharga dari dirinya, begitu. Nah, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, ya. Pertama kan dirayu dulu tuh tadi ya, dirayu yang manis-manis, terus nanti lama-lama diancam, disuap, gitu ya. Nah, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, nanti lama-lama direbut, gitu ya. Itu menurut teori stimulus respon. Nah, kalau menurut teori kontrol adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya, jadi bisa dibicarakan, bisa dikolaborasikan untuk menentukan pilihan-pilihan atau choice-choice yang lain, gitu. Lalu model berpikir menang kalah. Kalau kamu buka tangan, berarti kamu kalah, aku yang menang karena aku udah berhasil merayu kamu, gitu ya. Tapi yang sebenarnya adalah model berpikir menang-menang, win-win solution, ya. Jadi kita yang pertama untuk membangun budaya positif adalah kita harus bergerak dulu dari sini ke sini, ya. Paradigmanya, proses berpikirnya, cara pandang kitanya harus beralih dulu ke sini. Bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, termasuk murid. Ya, ini kaitannya karena di kelas, di pembelajaran kita nggak bisa mengontrol murid sebenarnya. Yang bisa mengontrol murid adalah murid sendiri. Maka dari itu yang harus ditumbuhkan bukan motivasi ekstrinsik, tetapi motivasi intrinsik. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru dan model berpikir menang-menang. Ini kerangkanya ya,
mind map-nya. Disiplin positif itu paradigmanya adalah melalui teori yang digagas oleh Dr. William Glasser. Lalu ini yang tadi sudah kita praktekkan ya. Nah, model berpikir menang-menang. Lalu ini realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, makna disiplin tadi sudah. Nah, ini teori motivasi. Nanti kita akan mempelajari tentang ini. Teori motivasi, nilai-nilai kebajikan, keyakinan kelas, 5 posisi kontrol, segitiga restitusi. Lalu ini kebutuhan, 5 kebutuhan dasar manusia. Apa itu disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, disiplin tepat waktu, gitu ya. Disiplin mengerjakan tugas, gitu. Itu berubah maknanya jadi kepatuhan. Padahal disiplin sendiri artinya adalah belajar. Lalu kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Yang kita perlu tanamkan pada murid-murid kita itu adalah nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal, jadi dimanapun itu nilai kebenarannya itu diakui, ya. Tidak hanya menurut orang di sini misalnya ya, di sekolah ini benar, tapi menurut orang di sekolah lain itu salah, tidak seperti itu. Lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku, perbuatan memiliki suatu tujuan. Nah, dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Ya, saat anak meyakini sesuatu, dia akan dengan sekuat tenaga melakukan atau tadi bisa mempertahankan apa yang dia yakini, begitu ya. Nah, kalau kita di Indonesia ini nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai melalui pembelajaran tentunya ini adalah dikenal dengan profil pelajar Pancasila, ya. Tentunya Bapak Ibu sudah sangat familiar dengan profil pelajar Pancasila bahwa anak itu meyakini beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri. Mandiri ini bisa diaplikasikan, bisa dikonkretkan dengan berbagai kegiatan. Ya, saat anak bisa membuang sampah ke tempat sampah, itu adalah nilai mandiri, nilai kebajikan, gitu ya. Lalu bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Ini nilai kebajikan yang kita yakini untuk dikembangkan dan ditanamkan kepada murid-murid kita. Nah, ini Bapak Ibu mengenai teori motivasi perilaku manusia. Nah, ada motivasi eksternal, ada juga motivasi internal yang dari dalam diri, ya. Nah, motivasi eksternal itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kalau saya tidak melakukannya, di sini misalnya kalau saya tidak mengerjakan PR, berarti nanti saya akan dapat hukuman. Nah, mereka menghindari itu, menghindari hukuman itu. Makanya ini jadi motivasi eksternal, ya. Lalu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kalau saya tepat waktu, kata
guru saya dapat permen. Ya, berarti dia mengharapkan imbalan, dan itu juga motivasi ekstrinsik atau eksternal. Ya, jadi ini reward dan punishment. Ya, itu adalah motivasi eksternal. Nah, yang harus kita tumbuhkan sekarang adalah motivasi internal, tujuan disiplin positif untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Saya datang tepat waktu karena saya ingin belajar sesuai waktu yang ditentukan. Misalnya, hak saya di sekolah itu belajar jam 7 sampai jam 12. Kalau saya tidak tepat waktu berarti saya tidak mendapatkan hak saya. Nah, yang harus ditanamkan itu sekarang kepada anak-anak kita. Sebuah tantangan ya Bapak Ibu. Memang sulit tapi bukan tidak mungkin untuk dilakukan. Ya. Menanamkan motivasi internal. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Ini ada satu tokoh ya, tokoh besar yang menggagas filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang pada masa ini sedang lebih didekatkan kepada guru-guru untuk dilaksanakan di dalam pembelajaran. Dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman yang tadi ya, reward dan punishment. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan suatu yang memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi hukuman itu hanya memberi efek jangka pendek. Ya, jangka pendeknya kamu tadi tidak memperhatikan, kamu duduk di depan. Langsung pada saat itu dia duduk di depan, langsung ada efeknya, gitu ya. Tapi itu sifatnya jangka pendek. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Jadi akan ada anak-anak atau murid-murid yang nantinya kalau kita tidak kasih reward, dia tidak mau melakukan hal itu, gitu ya. Jadi tadi kalau saya datang tepat waktu, saya dikasih permen, pada saat bu guru tidak menjanjikan itu lagi atau tidak memberi, nggak jadi tepat waktunya dan ibu nggak ngasih permen karena saya pengennya permennya, gitu ya, gitu. Nah, lalu penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Kenapa penghargaan mematikan kreativitas? Karena dia cenderung terus melakukan hal yang sama yang diberikan penghargaan. Oh, saya kalau begini, kalau berlaku baik dipuji oleh guru saya kalau taat sama guru saya diberikan A, diberikan B, gitu. Jadi tidak ada kreativitas dari anak untuk melakukan hal kebaikan lain di luar yang sudah dijanjikan atau di luar yang sudah disepakati oleh guru tersebut atau diberikan oleh guru tersebut. Nah, daripada Bapak Ibu memberikan reward dan punishment, kita coba bergeser Bapak Ibu memberikan apresiasi atau program kebajikan, ya. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan, ya, beda sama memuji.
ya, beda dengan memuji. Dan beda juga dengan memberikan reward. Perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada seluruh murid, lalu beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Jadi diakui anak-anak teh, ya. Kadang kan ada yang harus selalu diberikan perhatian khusus, ya. Nah, terus coba beri apresiasi. Contohnya seperti ini. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Lalu saya menghargai kepedulianmu. Kalau di sini mah mungkin bukan saya, ya, ibu gitu, ya, bapak gitu. Menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Jadi ada pembukanya, ada nilai kebajikannya apa? Tadi apresiasi atas nilai kebajikan dia. Ada rasa empati, ada kepedulian, ada rasa tanggung jawab. Kita lihat anak teh melakukan apa? Oh, dia menolong temannya. Oh, berarti kalau menolong temannya empatinya bagus, gitu ya. Lalu situasinya dijelaskan agar anak tidak tidak bias apa yang dilakukannya. Misalkan kemarin ibu perhatikan rasa empatimu besar sekali, bagus ya. Rasa empatimu mananya kemarin itu saya tuh ngapain ya, gitu ya. Asal nggak ngapa-ngapain, saya teh diam aja di kelas teh. Jelaskan lagi sama anak, oh kamu tuh kemarin nolong teman kamu yang jatuh, gitu ya. Nah, itu bukan reward, bukan punishment, tapi apresiasi. Dan ini dibutuhkan untuk murid-murid kita. Itu mereka nanti jadi merasa dihargai, ya, merasa keberadaannya itu mereka, bapak ibu guru teh memperhatikan saya, gerak-gerik saya, gitu ya. Nah, ini ada hukuman, ada konsekuensi. Kita tebak-tebak, tapi tidak berhadiah, ya, tebak-tebakan aja. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Sepakat? Sepakat, hukuman. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman? Hukuman. Oke, nanti kita lihat. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Oke, hukuman, ya. Lalu menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian. Tidak mengenakan sepatu karena tidak mengenakan sepatu hitam. Gimana ini? Maaf. Jadi dia tuh gak pakai sepatu hitam. Jadi dia tuh gak usah pakai sepatu seharian di sekolah, gitu. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJO. Hukuman? Hukuman. Oke. Tadi masih ingat ya jawaban-jawabannya, sekarang kita cek. Nah, ini dia. Mencatat 100 kali hukuman, betul tadi? Oke. Lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat. Nanti beda dengan ini ya. Ya, ini sama-sama lari tapi jenisnya jadi berbeda. Karena terlambat, itu dia hukuman. Murid diminta push up, hukuman.
menggantikan kertas yang dicoret-coret konsekuensi tadi, betul ya? Oke, membersihkan tumpahan air, betul, konsekuensi. Yang ini hukuman, yang ini konsekuensi. Nah, coba Bapak Ibu kita lihat ada perbedaan antara yang kedua dengan yang terakhir ini. Sama-sama disuruh lari, tapi kenapa yang satu hukuman, yang satu konsekuensi? Pinter, luar biasa. Kasih tepuk tangan buat Bu Anissa. Ya, ini ada kaitannya dengan pelajaran yang sedang dipelajarinya. Jadi perbedaan antara hukuman dan konsekuensi itu ada keterkaitan. Kalau konsekuensi, ya kayak ini tugas kertasnya dicoret-coret, lalu dia konsekuensinya adalah mengganti kertas tersebut, begitu. Lalu ini ada air tumpah, konsekuensinya adalah harus membersihkan. Nah, Bapak Ibu dengan memahami ini, Bapak Ibu terhindar dari undang-undang yang kekerasan ya. Sekarang mah kita harus berhati-hati jadi guru. Sedikit-sedikit anak dicubit nanti dilaporkan. Nah, dengan memahami ini insya Allah Bapak Ibu tidak akan mencubit lagi. Ya, tidak akan mencubit anak lagi, tidak akan memberikan hukuman lagi, aman ya. Nah, oke. Masih banyak, masih semangat? Masih? Oke, alhamdulillah kalau masih semangat. Nah, ini Bapak Ibu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu pasti menyakitkan, ya. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi. Lalu membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Lalu ini membuat anak merasa tidak nyaman, tapi efeknya adalah dalam jangka waktu yang pendek. Lalu kalau hukuman, anak membenci kedisiplinan, ya, jadi benci anak teh, dihukum wae cenah, nih sedikit-sedikit disuruh push up, sedikit-sedikit disuruh lari, bersihan WC, ya, nah seperti itu. Lalu ini anak menghargai disiplin. Hukuman itu paksaan, kalau ini adalah stimulus tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Suruh hormat ke bendera, panas-panas menyakiti diri, tidak? Menyakiti diri, ya. Lalu kalau yang konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Ini nantinya dia akan memiliki konsep diri yang buruk. Sedangkan konsekuensi, konsep diri yang baik. Lalu anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sieun dihukum, takut dihukum, jadi dia sembunyi-sembunyi, ya, gitu. Lalu kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Lalu kalau hukuman itu ada rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, lalu merasa tidak dihargai. Kalau konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan hanya untuk sementara waktu. Nah, Bapak Ibu, apabila kita untuk menghindari tadi hukuman tadi ya, kita nanti bisa lakukan yang namanya restitusi, ya. Restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi pada saat anak melakukan suatu kesalahan, kita berikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka pada saat kembali ke kelompoknya itu dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini kolaboratif. Jadi nanti ada interaksi antara guru dengan murid tersebut untuk mencarikan solusi yang tepat untuk kesalahan anak tersebut. Ya, kalau tidak langsung diberi, saat anak membuat kesalahan kasih hukuman. Saat
anak buat kesalahan, konsekuensi. Kalau konsekuensi kan dibangun ya Bapak Ibu, dibangun dengan anak, begitu. Kalau kita kayak ngobrol sama anak-anak gitu, sama murid-murid kita. Nah, tapi ini adalah solusi yang paling baik adalah kita melakukan restitusi. Nah, ini sudah dijelaskan tadi 2. Nah, ini yang untuk restitusi adalah restitusi merupakan pilihan menguatkan untuk murid dan anak dalam jangka panjang. Korban mendapatkan ganti. Korban di sini misalnya ada satu kejadian gitu, ada korban mendapatkan ganti. Murid akan mendapatkan penguatan, masalahnya terpecahkan. Murid belajar tanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Lalu apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini, murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Nah, ini ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik, fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi kita tidak anak-anak yang melakukan suatu kesalahan itu, kita bukan fokus pada tindakannya, tapi karakter anak. Kenapa anak melakukan itu? Apakah ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, begitu ya. Lalu fokus pada solusi, dan solusinya itu bukan dari guru, tapi dari murid sendiri. Lalu restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya itu nanti menjadi lebih kuat dia itu. Nah, ini tentang keyakinan kelas. Nah, kalau kita hubungkan Bapak Ibu dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, kita kan kalau naik motor harus pakai helm ya. Nah, itu menurut Bapak Ibu suatu peraturan atau keyakinan Bapak Ibu atau motivasi ekstrinsik takut ditilang? Peraturan? Nah, peraturan. Ada yang motivasi ekstrinsik takut ditilang ada? Banyak ya. Nah, tetapi kalau kita lihat, kalau kita yakin ya Bapak Ibu, yakin kalau pakai helm itu saya nauzubillah min dzalik, kalau kecelakaan itu bisa lebih ringan efeknya. Kalau Bapak Ibu yakin tentang itu, mau ada polisi, mau ada tilang atau tidak, itu Bapak Ibu pasti pakai helm. Ya. Jadi sepertinya di masyarakat kita itu belum tumbuh keyakinan bahwa memakai helm itu adalah untuk melindungi diri sendiri. Memakai helm masih pada tatanan jajaran takut ditilang gitu ya, atau patuhi peraturan takut ditilang gitu ya. Padahal itu adalah harusnya menjadi sebuah keyakinan bagi kita. Dan kalau untuk anak-anak murid juga begitu. Jadi harus Bapak Ibu berusaha menciptakan aktivitas-aktivitas yang nantinya anak itu menyadari kalau nilai-nilai kebajikan itu memang bagus untuk dirinya sendiri gitu. Ya. Sekali lagi memang tidak mudah, tapi bukan tidak mungkin untuk kita laksanakan. Nah, yang mana yang merupakan keyakinan? Nih, ini kesepakatan kelas. Datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Nah, di dalam satu kata tertib ini sebenarnya
kalau kita lihat itu memuat banyak aktivitas yang sebenarnya tidak boleh anak lakukan. Ya, jadi di tertib itu tidak boleh, kalau bahasa Sunda tekeng hereuy gitu ya. Di tertib itu komplit gitu di situ. Aktif dalam pembelajaran berarti dia harus memperhatikan. Dia harus ikut serta ada di situ. Tidak boleh melamun saat pembelajaran. Tidak boleh main-main saat pembelajaran, ya. Dari satu kalimat yang aktif dalam pembelajaran. Nah, keyakinan kelas ini dinyatakan dalam kalimat positif. Berdiri dari sedikit pernyataan, memungkinkan untuk ditegakkan. Apabila tidak berfungsi itu bisa dirubah. Jadi keyakinannya ternyata ini nggak berfungsi, anak-anak tetap aja misalnya melakukan kegiatan-kegiatan atau pelanggaran-pelanggaran, kita ubah lagi. So kamu yakinnya apa yang buat di kelas itu nyaman, gitu ya? Misalkan itu tadi ada 6, kita persempit lagi, tapi anak-anak bisa tahu esensi dari kalimat atau pernyataan itu. Lalu dibuat bersama siswa, dipahami oleh siswa. Jadi yang mengajukan siswa, ya. Saya mah ingin kalau belajar itu tidak ribut, tulis dulu sama Bapak Ibu. Tidak belajar tidak ribut. Nah, nanti kita pilah-pilah. Kalau tidak ributnya maksudnya apa? Oh, tertib, berarti ya buat Bapak Ibu rangkum satu kata yang menggambarkan situasi-situasi yang murid kita inginkan. Tuh. Nah, ini contohnya misalnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu nilai apa Bapak Ibu kira-kira? Mengembalikan buku ke tempatnya. Tanggung jawab, betul. Dilarang mengganggu orang lain. Dilarang mengganggu orang lain. Lalu hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Nilainya nilai apa? Tanggung jawab. Dilarang menggunakan narkoba. Nilai apa yang dijaga? Tanggung jawab. Bergantian menunggu giliran. Tertib, disiplin, ya. Lalu gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Anaknya kan lari-lari gitu ya. Disiplin, tertib, bisa. Oke. Dari jawaban-jawaban Bapak Ibu bisa kita lihat. Nih. Tanggung jawab, betul tadi. Dilarang mengganggu, menghormati orang lain. Walaupun jawaban Bapak Ibu tadi berbeda ya, bukan berarti itu salah. Mungkin dalam interpretasi kalimat nilai yang berbeda, begitu saja. Menghormati orang lain, hadir, menghormati orang lain, menghormati diri sendiri juga ya, komitmen. Lalu dilarang melakukan kekerasan, itu keselamatan. Menghormati orang lain, ini kesehatan. Lalu menunggu giliran. Menghormati orang lain, bersabar ya, antri, bersabar. Lalu gunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Kalau ini tidak berlari di kelas atau koridor, itu keselamatan dan keamanan. Karena nanti anak kalau ada yang ini pasti ada yang celaka gitu ya. Jadi kita nilai yang kita tanamkan adalah keselamatan. Kamu nggak boleh jalan-jalan di koridor, itu bukan apa-apa untuk menjaga keselamatan kamu. Sedikit lagi. Nah, Bapak Ibu harus paham 5 kebutuhan dasar manusia. Pada saat murid kita melakukan suatu tindakan, kita harus flashback dulu pikirnya gitu ya. Berpikirnya kita lihat dulu, oh apakah ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi nih dari anak kita.
Kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah bertahan hidup, makan, minum, ya. Lalu kasih sayang dan rasa diterima. Penguasaan juga ternyata itu kebutuhan dasar manusia. Kesenangan, kebutuhan dasar manusia, dan kebebasan, kebutuhan dasar manusia. Dan ini semua harus terpenuhi secara proporsional. Ya, pada saat ada satu yang tidak terpenuhi, pasti akan ada gejala yang muncul. Ya, kayak dokter nih. Ada gejala nih, wah anak rada-rada, kok anak begini. Ada contohnya mungkin ya di kelas 2 ya, Bu Lina ya. Ada Azriel. Mungkin Bapak Ibu juga tahu, satu sekolah ini tahu di sini ya. Tahu ada Azriel yang melakukan tindakan yang bukan harus sama seperti murid-murid yang lain, tetapi dia terlihat lebih menonjol dan lebih istimewa dari teman-temannya. Kita pahami apakah ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Kira-kira yang mana kalau Azriel nih? Kasih sayang. Terlihat ya? Terlihat sekali bahwa Azriel ini kebutuhan dasar yang tidak terpenuhinya adalah kasih sayang. Kalau kita lakukan asesmen diagnostik non kognitif, itu ternyata memang benar dia di rumahnya itu kita pernah mencari tahu juga ya, itu kondisi di rumahnya memang tidak seperti teman-teman yang lain begitu. Jadi memang dia ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Pada saat kita dihadapkan pada satu kejadian atau ada misalnya ada anak yang berkelahi misalnya gitu ya, atau ada anak yang seperti Azriel tadi gitu ya. Kita sebagai guru itu punya 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Nah, Bapak Ibu diharapkan untuk menghindari gitu ya posisi kontrol sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Kalau penghukum sudah jelas ya, tidak perlu dijelaskan lagi. Yang seperti tadi awal-awal kita contohkan. Lalu kalau yang pembuat rasa bersalah, ibu kecewa kamu bertindak seperti itu, ibu jadi sedih, kan anaknya jadi si ibu sedih gara-gara aku gitu ya. Itu jadi anaknya jadi punya rasa bersalah kepada ibu gurunya gitu ya. Nah ini kamu seharusnya tahu kamu sudah tahu ibu lelah sekali, ibu stres gitu. Nah seperti itu juga tidak boleh di ini ya. Maksudnya kita harus melampaui ini gitu ya. Nah ini lalu nanti hasilnya itu menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Nah lalu misalkan murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas, lalu nanti anaknya itu efeknya adalah dia jadi rendah diri. Nah kita bisa memposisikan sebagai teman, pemantau, atau yang lebih baik adalah sebagai manajer. Ya, kalau sebagai teman, guru membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ayo lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak pernah ibu bantu. Ya, itu kita masih memposisikan sebagai teman. Kelemahannya atau dampaknya adalah anak-anak ketergantungan kepada kita. Ya, lalu untuk posisi pemantau, ini dampaknya adalah menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Lalu untuk posisi manajer, nih dari kalimat-kalimat yang dikeluarkan oleh gurunya ngajuin pertanyaan. Jadi pada saat anak melakukan suatu tindakan, kita
langsung balik lagi ke anak. Kenapa kamu melakukan itu? Ya, tapi memang harus dengan tingkat kesabaran yang tinggi. Dan memang guru diciptakan menjadi orang-orang sabar, insya Allah. Ya, amin. Apa yang kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Dengan treatment tertentu gitu ya, dengan pendekatan tertentu. Nah, ini nantinya hasilnya adalah menguatkan pribadi, lalu murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif. Pada saat anak, saya terlambat. Kenapa saya terlambat? Ditanya, kenapa terlambat? Tadi kan ada setiap perbuatan ada alasannya, ya. Ditanyakan kenapa terlambat. Lalu balikin, keyakinan kelas kita apa? Oh, harus bertanggung jawab, Bu. Kalau terlambat tidak bertanggung jawab. Oke. Masih ingat berarti keyakinan kelasnya. Lalu setelah itu harus apa? Harus cari solusi, besok jangan terlambat lagi ya, bukan gitu. Tanyakan pada murid, bagaimana kamu akan memperbaiki untuk hari esok? Oh, saya terlambat karena saya tidurnya malam, berarti saya besok tidurnya tidak malam lagi, tidurnya tidak larut malam lagi, misalnya gitu. Nah, ini murid, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Nah, ini dampaknya adalah mengevaluasi diri dan tahu bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu posisinya adalah membuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukan, kamu mana nggak benar di sama ibu dikasih contoh ge, nah, kade hati-hati, nah itu teh kalimat itu teh ya, hati-hati. Nah, ayo lakukan demi ibu. Nah, bukan demi dirinya sendiri. Itu posisi teman. Nah, apakah kamu mau dapat stiker bintang hari ini? Nah, itu posisi pemantau. Tapi ini berkaitan nanti dengan reward ya. Kalau yang posisi pemantau masih berkaitan dengan reward, pengen stikernya aja. Lalu, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini tadi? Lalu yang terakhir ini, kamu selalu paling terakhir, kamu terakhir wae gitu. Nah, itu adalah sebagai penghukum. Dan kita harus menghindari ya Bapak Ibu, penghukum, membuat rasa bersalah teman. Nah, kita lampaui untuk bisa menjadi pemantau minimal, dan lebih baik itu menjadi manajer. Ya, jadi manajer teh Bapak Ibu bukan ada di perusahaan aja, ya, ada juga di sekolah, di kelas juga ada sebagai ada posisi kontrol. Nah, ini segitiga restitusi yang saya katakan tadi. Jadi harus gimana nih? Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, ya. Setuju. Nah, katakan juga jujur aja ke murid. Bukan cuma kamu, Bapak juga pernah. Namun nanti kan ada lanjutannya, ya. Ada lanjutannya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Lalu nanti validasi kebutuhan. Nah, validasi kebutuhan. Nah, tanyakan alasannya kenapa melakukan hal itu, ya. Terus, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Lalu yang terakhir adalah menanyakan keyakinan yang dibangun tadi di awal pembelajaran, ya. Nah, nilai apa yang sudah kita sepakati? Tertipu. Oke, berarti kalau perilaku kamu seperti itu, kamu melanggar atau tidak meyakini nilai tertib itu, misalnya. Oh iya, berarti harus bagaimana? Kamu ingin jadi orang seperti apa? Gitu. Ya, itu ini namanya segitiga restitusi. Menstabilkan identitas itu untuk membuat anak merasa gagal karena membuat salah menjadi positif terhadap dirinya, gitu ya. Nah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Lalu
Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu merupakan pertanyaan-pertanyaan yang bisa ditanyakan kepada anak pada saat kita melakukan treatment dengan segitiga restitusi ini. Lalu validasi kebutuhannya, ya. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan. Apa yang penting bagi kamu? Tanyakan, ini hanya contoh saja, tergantung dengan kondisi yang Bapak Ibu hadapi. Gitu. Lalu yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Tanyain sama anak, kamu tuh pengen jadi anak seperti apa? Pengen jadi anak yang soleh, ya. Nah, berarti jalan-jalan menuju anak soleh teh harus gimana, gitu ya, ditanyakan kepada anak. Apa yang kamu rasakan? Kamu ingin jadi orang seperti apa? Nah, itu mungkin Bapak Ibu berkaitan dengan membangun budaya positif di sekolah dan juga tentunya lingkup kita di kelas, di pembelajaran kita masing-masing gitu. Nah, ini ada refleksi Bapak Ibu, ada 4 pertanyaan. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya dan apa yang saya dapatkan? Perasaan apa yang muncul? Nah, lalu mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Lalu peran Among seperti apakah yang telah saya lakukan selama kegiatan ini? Saya akan menjadi Among. Guru itu Among ya, kalau menurut filosofi KHD, jadi menuntun, ya, nuntun anak yang lagi belajar jalan. Anaknya pengen ke kanan, kita tuntun ke kanan. Anak pengen ke kiri, tuntun ke kiri. Kecuali di kiri ada solokan, jangan terus dituntun ke kiri, gitu ya. Kita mengarahkan lagi, nuntun ke arah yang benar. Gitu. Nah, saya akan jadi Among yang seperti apa, jadi guru yang seperti apa setelah mengikuti kegiatan ini. Ini ada refleksi, silakan Bapak Ibu mungkin perwakilannya saja untuk menjawab dari refleksi kegiatan kita hari ini. Boleh diwakili siapa yang berkenan untuk menyampaikan refleksi? Ya, dari Bu Yana, Ibu MC boleh dibantu? Ayo, jangan takut. Kan lagi belajar, kita bersama. Kan itu sudah. Saya. Kan itu sudah. Ya, Bu, refleksi hal baru yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Dari pertanyaan yang pertama itu refleksi yang saya rasakan dari materi yang Masya Allah ya, yang disampaikan, dipaparkan oleh ibu kepala sekolah ini sangat membuka pikiran kita dari asalnya yang tidak tahu menjadi lebih tahu gitu ya. Untuk mengubah paradigma saya itu yang asalnya memang gitu ya, antara punishment sama reward itu masih dilaksanakan di kelas gitu ya Bu ya. Ternyata punishment sama reward itu harus diganti dengan tadi konsekuensi, memberikan konsekuensi dan restitusi ya biar gitu. Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Perasaannya ya khususnya saya sebagai wali kelas sangat diberikan ilmu mengenai disiplin positif, karena disiplin positif ini bukan hanya tindakan ya Bu ya, tetapi bagaimana kita sebagai pendidik itu untuk memberikan karakteristik anak, mengubah atau karakteristik anak lebih baik gitu. Kalau tindakan mah yang kayak tadi, kalau ada ibu guru takut, kalau tidak ada ya itu lagi. Nah, kita sebagai guru harus mengubah karakteristik anak sehingga ada atau tidak ada kita, anak itu bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Yang ketiga, peran Among seperti apa yang saya telah lakukan selama mengikuti kegiatan ini. Peran Among sendiri berarti satu,
khususnya untuk diri kita sendiri Bu. Bagaimana kita akan merubah ya untuk siswa sedangkan kita sendiri tidak mau berubah gitu. Yang keempat, saya akan menjadi ilmu yang seperti apa setelah mengikuti kegiatan ini. Pastinya ilmu yang materi yang diberikan itu menjadi ilmu dasar, bukan hanya kita dipelajari sekarang, tapi yang pasti itu ilmu itu harus diaplikasikan atau dilaksanakan. Insya Allah mudah-mudahan dengan materi yang diberikan oleh Ibu mengatakan kita khususnya para wali kelas dan pendidik di SD Negeri Kiara Bayu untuk lebih baik lagi dalam membangun atau meningkatkan khususnya karakteristik anak, karena itu susah Bu. Seperti itu. Terima kasih, mungkin saya sampaikan. Terima kasih Bu Yana atas refleksinya. Itu mungkin sesi terakhir dari kita, Bapak Ibu. Refleksi mengikuti kegiatan ini. Yang terakhir, kesalahan adalah kesempatan baik bagi kita untuk belajar. Gitu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pembekalan materi hari ini yang dari awal kita laksanakan. Mudah-mudahan materi yang telah disampaikan kita rasakan dulu, terus kita aplikasikan di kehidupan kita masing-masing, khususnya di kita sebagai guru ya. Mungkin saya bisa menyimpulkan dari kegiatan pemaparan materi yang disampaikan Ibu itu pengertian budaya positif itu merupakan kebiasaan yang budaya positif yang mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter peserta didik yang meliputi tadi 6 aspek. 1. Perubahan paradigma stimulus respon. Yang kedua, konsep disiplin positif. Dan yang ketiga, keyakinan kelas. Keempat, pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Yang terakhir, segitiga restitusi. Sebagai generasi masa depan, khususnya kita sebagai pendidik, mari kita berani untuk mewujudkan perubahan yang positif bagi diri kita sendiri, lingkungan sekitar, dan bangsa ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan materi ini ada guna dan manfaatnya, khususnya untuk kita semua. Amin. Dan memberikan inspirasi dan motivasi untuk kita semua untuk bisa berubah menjadi lebih baik. Saya cukupkan. Sebelum kita tutup, mari kita mengucapkan hamdalah dulu karena kegiatan ini berjalan lancar ya Bu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.